Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, salam. Apa kabar saudara? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tetap melimpah berkat. Saudara-saudara, ibadah kita saat ini Minggu 9 Agustus 2020 menggunakan liturgi virtual model yang kedua yang telah disampaikan oleh Majelis Sinode GKE. Kita tetap bersyukur walaupun keadaan kita dalam situasi seperti ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan Tuhan. Kita mulai ibadah kita. Jemaat dimohon berdiri. Dan kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian. Sucikan dan kuduskan hati ini. Kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita angkat pujian kita dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 38, bait 1 dan baitnya yang kedua. Dosa dunia hapuslah. Oleh kasih-Nya yang penuh
Doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Bapa di surga, Engkau Maha Suci, Engkau Maha Agung, dan kini kami sebagai umat-Mu, kami sadar akan segala kelemahan dan dosa kami. Kami memohon Tuhan Engkau mengampuni segala dosa kami, atas segala keterbatasan kami. Kami tahu bahwa Tuhan sungguh menyayangi kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan kami ya Tuhan dan berikan kami kesempatan untuk melakukan apa yang baik yang menjadi berkat. Kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan, Engkau percayakan hingga saat ini. Biarlah kami menggunakannya semata-mata untuk mengagungkan akan kebesaran nama Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu lebih baik lagi ke depan. Kami mohon kasih dan berkat-Mu. Sekaligus kami bersyukur padamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar pemberitaan firman untuk saat ini, Minggu 9 Agustus 2020, berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, adalah Injil Matius pasal 14, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33, dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Berdasarkan nas ini kita angkat satu judul, yaitu Mujizat Bukti Yesus Sang Juru Selamat. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur melewati firman-Mu yang tercatat dalam Alkitab ini, yang memberitahukan hal-hal yang luar biasa di luar jangkauan pemikiran kami. Dan saat ini kami beribadah memuliakan nama Tuhan, sekaligus rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan dengan kasih-Mu Engkau menjamah kami. Beri kami pencerahan dan kuatkan kami untuk melakukan apa kehendak Tuhan. Jadikan kami sebagai jemaat-Mu, sebagai pelaku sekaligus melakukan apa yang lebih baik lagi untuk kepujian nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, oleh pertolongan Roh Kudus kami mohon. Amin. Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya hanya bacakan dua bagian dari ayat ini, yaitu ayat yang ke-22 dan ayatnya yang ke-30 yang berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Lalu yang berikutnya, pada ayat yang ke-31. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun berada, salam. Saudara-saudara, yang menjadi sentral dari nas ini, Injil Matius pasal 14, ayat 22 sampai dengan ayat yang ketiga, sebenarnya bukanlah soal mujizat, tetapi soal pembelajaran di balik mujizat. Pada suatu kali Yesus berjalan di atas air di Danau Galilea, dan itu terjadi pada malam hari sekitar pukul 3 malam. Jadi dapat kita maklumi apabila para murid begitu ketakutan, mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Karena memang saudara, tidak ada sejarahnya manusia normal biasa dapat berjalan di atas air. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa Yesus melakukan mujizat? Tentu saja Yesus melakukan mujizat. Yesus berjalan di atas air itu bukanlah
membuat semacam tontonan murahan. Tentu saja bukan untuk hal-hal yang spektakuler biasa, hanya membuat para murid kagum. Tapi sekali lagi, dan berdasarkan Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33, ada 3 pembelajaran penting saudara melewati nas ini. Yang pertama adalah bahwa mujizat itu membuktikan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Dalam sejarah dunia ini tidak pernah ada manusia, nabi atau siapapun yang pernah melakukan mujizat terbanyak selain daripada Yesus Kristus. Dalam Alkitab dan secara khusus dalam kitab Perjanjian Baru pada keempat kitab Injil dicatat ada 40 mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam 4 kategori. Kategori yang pertama ialah kuasa Yesus atas sakit penyakit. Yang kedua kuasa Yesus atas kuasa setan. Yang ketiga kuasa Yesus atas alam. Dan yang keempat kuasa Yesus atas kematian. Hendak membuktikan saudara lebih daripada cukup tentang Yesus Kristus, bahwa dialah memang benar Sang Juru Selamat. Mujizat saudara adalah hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang dapat melakukan mujizat, tidak oleh yang lain. Karena itu bila Yesus melakukan mujizat, itu artinya benar bahwa dia berasal dari Allah. Dia adalah ekspresi nyata Allah yang hadir di dunia ini sebagai Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu hal yang kedua, pertanyaannya ialah untuk apa Yesus melakukan mujizat? Untuk apa mujizat, saudara? Hal yang kedua ialah bahwa mujizat itu pada ending bagian akhir nas ini ialah pada ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Lalu ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi sekali lagi saudara, bahwa pokok atau yang menjadi sentral dalam nas ini bukan soal mujizat, tapi pembelajaran di balik mujizat. Kalau yang pertama hendak membuktikan tentang Yesus melalui tanda penyerta yang disebut dengan mujizat tentang siapa Yesus itu. Bahwa dia memang benar Sang Juru Selamat yang harus diimani, yang harus diterima, yang harus dipercaya oleh dunia, oleh siapa? Oleh siapapun. Dan juga terlebih oleh kita. Yang kedua untuk mengajarkan kita, mengajarkan para murid, mengajarkan orang beriman, supaya kita lebih meyakini, lebih sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus melalui mana apa yang dia lakukan dengan mujizat sebagai penyerta yang ada padanya. Lebih daripada cukup untuk kita lebih sungguh-sungguh meyakini dan percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu yang tidak kalah penting pembelajaran dari bagian yang kedua ini supaya para murid, supaya kita lebih sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Karena mujizat telah membuktikan tentang kekuasaan, tentang siapa Yesus. Karena itu saudara-saudara, kita atau gereja, baik gembala atau hamba Tuhan, tugas kita bukan sebagai penjajah mujizat saudara. Tetapi tujuan kita ialah melalui mujizat yang kita dengar, yang kita baca, yang kita ketahui tentang Yesus itu, harus memotivasi kita untuk melayani lebih baik tentang Yesus, untuk menyatakan tentang Yesus itu. Tugas kita, pekerjaan kita sekali lagi bukan sebagai penjajah mujizat, tapi mujizat itu memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanan kita. Tugas kita adalah untuk membina, untuk memotivasi jemaat agar beriman lebih baik, lebih kuat, lebih bersemangat, dan juga lebih menjadi berkat. Jadi itu tujuan mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid.
dan apa yang bisa kita tangkap, yang bisa kita pelajari tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam konteks nas ini. Lalu yang berikutnya saudara, bahwa tujuan mujizat yang dilakukan itu hendak menjadikan kita sebagai umat Tuhan. Bahwa kita sebagai umat Tuhan, saudara, tugas kita, pekerjaan kita bukan hanya sebagai pemburu mujizat. Datang sana sini hanya untuk mencari mujizat. Tetapi mujizat yang kita saksikan itu harus memperkuat iman kita. Supaya kita lebih baik lagi dalam cara beriman. Dan setelah kita beriman lebih mantap, maka pada gilirannya kita juga adalah menjadi orang-orang yang dapat dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat untuk membagi berkat Tuhan. Jadi bukan menjadi jemaat atau menjadi umat, menjadi peminta-minta mujizat. Tidak akan pernah menjadi dewasa, menjadi umat Tuhan. Tapi mujizat itu artinya ialah mengajarkan kita untuk lebih baik. Kita percaya, bahwa dia memang benar, bahwa dialah yang telah menerima mujizat. Dialah pemilik mujizat yang harus aku yakini, aku imani, aku percayai. Ya dan amin. Lalu dengan itu menjadi spirit bagi kita untuk hidup lebih baik, lebih percaya, lebih taat hanya pada Yesus, bukan kepada yang lain. Itu hal yang kedua, saudara. Inspirasi dari nas ini. Yang pertama ialah kenapa Yesus melakukan mujizat. Untuk membuktikan siapa Yesus. Untuk menjadikan kita hidup lebih baik lagi dalam iman dan keyakinan kita kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Lalu hal yang ketiga, dan ini juga penting saudara, melalui nas ini juga sekaligus untuk meluruskan pemahaman yang salah tentang mujizat. Tidak jarang banyak juga orang yang salah memahami tentang mujizat. Kalau gereja atau hamba Tuhan melakukan dan dapat berbuat mujizat, nah ini baru hamba Tuhan yang hebat. Nah itu baru gereja yang hebat. Kalau tidak ada mujizat, itu bukan hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Itu bukan gereja yang hebat. Ini kekeliruan saudara yang perlu diluruskan. Bahwa mujizat itu bukanlah kata akhir yang hendak Yesus nyatakan. Tapi yang menyertai bahwa supaya engkau percaya tentang siapa aku ini. Sang pemilik mujizat. Bahwa akulah pemilik kehidupan. Pemilik yang akan menentukan nasib semua manusia. Karena dia juga berkuasa atas alam, atas kuasa setan, atas apapun. Jadi ini penting saudara-saudara. Meluruskan pemahaman yang salah tentang mujizat. Saudara-saudara, saat ini ada satu pemikiran. Dan ini juga perlu diluruskan. Ada orang berpikiran katanya bahwa saat ini mujizat itu sudah tidak berlaku lagi. Mujizat itu hanya terjadi pada zaman Alkitab. Karena tidak ada hal-hal yang spektakuler saat ini yang terjadi. Saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa orang yang berpikiran yang demikian adalah orang-orang yang sesat. Mujizat tetap ada. Kalau mujizat sudah tidak ada, berarti Tuhan pun sudah tidak ada. Mujizat tetap ada. Buktinya, kalau matahari terbit dan terbenam, kalau bulan dan bintang bergiliran begitu teratur, kalau ada siang dan malam, kita bisa menghirup udara. Bukankah itu mujizat? Itu hal-hal kecil, saudara, untuk membawa kita kepada satu pemahaman yang benar. Bahwa mujizat Allah itu tetap sama. Allah tetap sama. Kuasanya tetap sama, tidak berubah. Hanya apa yang berubah, saudara? Yang berubah bisa jadi caranya yang berbeda, saudara. Mujizat Allah tidak pernah berubah. Hanya caranya bisa saja Allah melakukan dengan cara yang berbeda. Mujizat tidak selalu dengan cara yang spektakuler. Bisa jadi dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi jangan lalu diartikan bahwa itu bukan mujizat. Jadi ini perlu untuk diluruskan. Jadi mujizat itu saudara bukan sesuatu yang spektakuler. Dalam nama Yesus, engkau setan. Bukan hanya itu. Sekali lagi, mujizat itu bukan hanya untuk mengusir setan, saudara. Mujizat itu bukanlah semacam jin atau lampu Aladin yang begitu digosok lalu akan memenuhi semua keinginan para hamba Tuhan gereja untuk melakukan. Lalu seolah-olah yang menjadi tuan itu adalah
para hamba Tuhan, para gembala, para gereja. Dan Tuhan lalu menjadi jongosnya mujizat. Ini pemikiran yang salah, yang keliru, yang perlu diluruskan. Mujizat itu adalah hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang sanggup melakukan mujizat. Kalau Allah berkenan memakai siapa saja hambanya untuk melakukan mujizat, itu punya maksud khusus dan tidak bisa akan diklaim sesuai dengan kehendakku, dengan maksudku, tapi itu sesuai dengan maksud Allah, dengan rencana Allah, untuk tujuan Allah. Karena itu saudara-saudaraku, para hamba Tuhan dimanapun engkau berada, bila tidak terjadi mujizat oleh engkau, jangan berkecil hati. Karena Tuhan tidak menjadikan engkau sebagai penjajah mujizat. Tapi engkau dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan. Mujizat itu tanda yang meyakinkan engkau bahwa Yesus Kristus yang engkau imani, yang menjadi dasar imanmu dalam pemberitaanmu, dalam pelayananmu, itu harus engkau percaya dan yakini. Karena bukan itu yang menjadi tujuan hidup kita. Bukan menjadi tujuan hidup orang beriman, tapi sebagai tanda yang meyakinkan kita tentang siapa Dia, tentang Yesus yang adalah Juru Selamat. Lalu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita menjadikan mujizat itu laksana sirkus, laksana mainan, atau laksana jin Aladin, atau lampu Aladin yang siap dipergunakan kapan saja dan dia akan memenuhi keinginan kita. Tidak akan terjadi seperti itu. Itu bukan mujizat seperti yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan maksudkan. Banyak juga dalam hidup ini kita saksikan orang, saudara, menggunakan atas nama Yesus, menggunakan mujizat dengan maksud-maksud palsu, bukan untuk maksud memuliakan Tuhan, supaya dianggap luar biasa, mengusir setan. Setannya diusir, saudara. Tapi yang jauh lebih baik daripada itu yang harus kita lakukan, manusianya yang harus diurus. Virus-virus setan yang melekat pada pikiran, pada mulut, pada hati, ini yang perlu kita bereskan. Jadi, jangan khawatir saudara bila saudara menganggap bahwa setan tidak lari. Karena apa yang engkau lakukan. Jangan kecil hati. Karena Tuhan lebih memakai engkau untuk membenahi manusia. Supaya lebih baik. Supaya disterilkan dari segala berbagai macam virus. Virus setan yang mengganggu pikiran, mengganggu mata, yang mengganggu mulut, yang mengganggu hati. Ini juga penting, saudara-saudara. Apalah artinya hanya setan diusir. Dunia kira setan itu siapa dan lalu diusir, dia diam saja. Diusir lewat depan, dia akan mengganggu lewat belakang. Diusir lewat belakang, dia akan menggoda saudara lewat samping kiri. Diusir lewat samping kiri, dia akan menggoda saudara lewat samping kanan. Setan tidak pernah akan berakhir sebelum dunia ini kiamat. Jadi jangan main-main dengan setan. Yang jauh lebih baik yang harus kita lakukan ialah bagaimana kita memotivasi, memberi semangat supaya jemaat, supaya kita semua lebih kuat menghadapi setan. Itu jauh lebih baik daripada setannya diusir, tapi jemaat, tapi kita lemah dan begitu digoda oleh setan, kita tidak berkutik apa-apa. Tidak ada apa-apa, silakan setan engkau bekerja, engkau melakukan aktivitasmu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kuat melawan kuasa setan. Dan itu harus kita yakini. Dan itu yang Yesus inginkan dari para murid. Supaya mereka beriman, saudara-saudara. Dengan mujizat yang Yesus lakukan, dia mengharapkan para murid dan juga Petrus, begitu dia mau berjalan dan mendatangi Yesus, ingin juga berjalan di atas air dengan mujizat itu. Tapi begitu dia bimbang, dia lalu tenggelam. Dan lalu Yesus mengangkatnya dengan mengatakan, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Tentang mujizat dalam nas ini, saudara. Apakah karena mujizat kita lalu berubah, kita bertobat dan lebih baik? Sebab apalah artinya kita menyaksikan mujizat tapi tidak pernah berubah apa-apa, tetap menjadi bayi-bayi rohani. Tapi mujizat yang kita saksikan, yang kita ketahui, yang kita pelajari, seharusnya membuat kita lebih baik. Wahai saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bila engkau pernah mengalami mujizat Tuhan, bersyukurlah. Seharusnya keadaanmu harus lebih baik daripada saudara-saudaramu yang tidak pernah mengalami mujizat. Saudara-saudaraku yang mungkin merasa dalam hidup ini, aku tidak pernah mengalami mujizat Tuhan, jangan kecil hati, saudara. Karena mujizat tidak selalu dalam cara yang spektakuler.
Bisa jadi Tuhan dengan cara yang berbeda, yang mungkin engkau sendiri tidak mengetahui. Tapi yakinilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Justru untuk itulah maksud Yesus membimbing para murid, Petrus dan teman-temannya, supaya mereka lebih baik, supaya mereka menjadi murid yang luar biasa, yang melitan, yang akhirnya dapat dipakai oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara, yakinilah bahwa Tuhan menyertai kita. Mujizatnya tetap ada, setiap waktu akan menolong saudara. Tapi ingat, jangan bermain-main dengan Tuhan dan seolah-olah mujizat itu lalu menjadi alat untuk mengendalikan Tuhan. Tapi mohonlah dengan Tuhan. Kita memohon pertolongan atas banyak masalah yang kita perlukan dalam hidup ini yang tidak mampu kita selesaikan sendiri. Sebagai anak Tuhan, yakini dengan catatan bahwa biasanya mujizat itu selalu berpadanan dengan iman. Ketika seorang buta, Yesus tidak langsung menyembuhkannya. Apa yang engkau hendak inginkan supaya aku perbuat, aku ingin melihat. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Demikian pun seorang perempuan Kanani, bahkan Yesus menantang dia untuk menguji imannya. Tidak layak memberikan roti ini kepada anak-anak atau kepada orang asing. Tapi iman ibu ini luar biasa dan Yesus memberkatinya. Demikian pun dengan yang lain. Selalu Yesus memberikan tantangan. Dan iman itu selalu merupakan pintu masuk untuk mujizat. Sepanjang saudara percaya kepada Tuhan, pertolongan dan mujizat Tuhan dapat terjadi setiap saat. Bukan karena Anda, bukan karena hamba Tuhan, bukan karena gereja. Tapi karena Tuhan yang engkau percaya dalam Yesus Kristus. Karena dia telah membuktikan tentang siapa dia. Bahwa dialah sang juru selamat bagi dunia ini. Tetaplah semangat saudara. Yakinilah akan pertolongan Tuhan selalu beserta dengan kita setiap saat. Amin. Kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih padamu ya Allah yang penuh kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman-Mu ini memberikan kami semangat, memberikan kami keyakinan tentang siapa Yesus yang kami imani, kami percayai. Karenanya kami tidak akan melepaskannya. Tapi sungguh-sungguh berpegang kuat dan meyakini akan hidup ini. Menjadi spirit bagi kami ketika menjalani hidup ini. Sesulit ada apapun kami tidak akan melepaskannya atau menukarkannya dengan sejumput kenikmatan. Karena kami tahu Tuhan pasti akan memberkati kami. Mujizat itu selalu tetap terjadi setiap waktu. Bagi kami anak-anak-Mu. Walaupun tidak dengan cara yang sama. Karena Tuhan adalah sumber segala hikmat, segala kuasa. Ya Bapa di surga, kami mohon penyertaan dan berkat-Mu bagi seluruh jemaat yang ada, secara khusus jemaat GKI Langkai ini. Agar kami tetap semangat, kami tetap bersabar, kami tetap mengikuti petunjuk dengan hikmat. Agar kami boleh hidup dan melewati masa-masa yang sulit ini. Kami mohon agar Engkau membuka tingkap-tingkap anugerah, sehingga kami dapat hidup, menikmati apa yang kami perlu setiap hari. Dan kami percaya, Tuhan memberikan dengan limpahnya karena anugerah-Mu. Berkati keluarga-keluarga Kristen agar tetap memiliki damai sejahtera. Berkati orang-orang tua. Berkati saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Berkati secara khusus orang-orang muda, anak-anak kami ya Tuhan, mereka yang sedang mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan sertai mereka agar tidak mengalami kesulitan pada saat ini. Agar mereka dapat melanjutkan pendidikan dengan baik. Dan harapan orang tua, harapan kami semua, mereka menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berhasil pada masa-masa yang akan datang. Kami percaya
dengan mujizat-Mu yang luar biasa, Engkau akan menyertai dan memberkati umat-Mu. Ya Bapa di surga, berkati para hamba-hamba-Mu, baik yang ada jemaat GKI Langkai ini, di jemaat-jemaat dimanapun berada. Ya Tuhan, Engkau memelihara kami semua. Engkau melimpahi kami dengan berkat, agar di masa sulit ini pun kami tetap sejahtera karena kasih Tuhan. Karena berkat-Mu selalu melimpah, baik berkat rohani maupun berkat yang jasmani. Ya Bapa di surga, kami berdoa berkati majelis sinode GKI, resort-resort sekawasan GKI, gereja-gereja di mana-mana pun berada. Kami berdoa bagi seluruh umat-Mu. Biarlah keadaan ini ada hikmahnya bagi kami untuk belajar tentang makna kehidupan. Lebih takut dan sungguh-sungguh mengakui bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa atas alam, yang dengannya kami tunduk, yang dengannya kami sadar akan diri kami, sehingga kami tidak menjadi manusia yang lupa akan hari kematian, yang lupa apa-apa saja yang mesti kami persiapkan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Banyak hal yang indah yang boleh kami terima. Semuanya berdampak positif bagi kami untuk lebih kuat, lebih baik lagi menjalani kehidupan ke depan. Berkati majelis jemaat GKI Langkai ini dalam segala program, bahkan apapun, bahkan pelayanan yang dipersiapkan, semoga semuanya itu bermanfaat dan menjadi berkat. Bukan hanya bagi jemaat GKI Langkai, tapi bagi siapapun yang mengikuti acara ini, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur, nas pengantar persembahan, Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini. Terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberikan persembahan dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 291, bait 1 dan baitnya yang kedua. Atas
Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dimanapun berada, selamat hari Minggu, selamat berada dalam lingkungan kemenangan Tuhan. Kuasa dan berkat Tuhan selalu mengiringi langkah hidup Anda. Salam. Seolah-olah tiada mampu.